Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama kembali dalam mata kuliah praktik mikrobank syariah 6 ya. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada hari ini, kita mengingat-ingat kemarin bahwa kita kemarin telah melakukan monitoring ya terhadap praktek yang telah dilaksanakan dari teman-teman PSG semuanya. Dari hasil monitoring sampai dengan hari ini ada satu kelompok yang tidak memberikan keterangan, dan ini saya anggap tidak mengerjakan tugasnya karena jeda waktu yang saya share, yang saya kirimkan sampai dengan hari ini tidak kurang dari 5 hari. Dan itu bagi saya juga tidak masalah, tidak apa-apa, karena kita semua menyadari bahwa kegiatan dan juga tugas-tugasnya tidak hanya satu mata kuliah ini. Namun demikian semua itu mempunyai konsekuensi, bahkan dari teman-teman ini yang kemarin saya lihat belum mengajukan pembiayaan, itu sudah banyak yang memproses pembiayaannya. Saya pantau di lab. Bahkan juga ada yang belum di ACC sudah melakukan pencairan, dan ini juga tidak saya permasalahkan, cuman semuanya itu mempunyai konsekuensi, dan konsekuensi itu tidak mesti hal-hal yang buruk. Ada kalanya konsekuensi itu justru lebih baik, dan dari teman-teman ini tidak perlu saya jelaskan siapa-siapa, tetapi yang perlu saya jelaskan, yang saya tegaskan adalah tentang kelompok 4 ini ya. Teman-temannya sudah mengisi tentang jurnal atau hasil monitoring, sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Oke, terkait dengan praktek nanti kita bahas di akhir pembahasan hari ini. Untuk menambah literasi dalam praktek kita tentang akad kod ini, pada hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian problem atau masalah dalam akad kod. Walaupun akad kod itu adalah akad tabaruk atau bersifat sosial, tetapi dalam lembaga keuangan ini sebisa mungkin pembiayaan itu beres atau pembiayaan itu lancar dilakukan. Nah, bagaimana untuk mengatasi ketika ada problem khususnya dalam akad kod, maka akan kita bahas pada hari ini. Sebelum ke tahap atau cara penyelesaian problem pembiayaan khususnya dalam akad kod, perlu kita ketahui, perlu kita ingat-ingat bersama, sudah dipelajari di mata kuliah yang lain ya, tentang beberapa permasalahan dalam pembiayaan. Pembiayaan yang bermasalah dalam lembaga keuangan itu adalah pembiayaan yang mengalami keterlambatan bayar, yakni pihak penerima dana atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak pemberi dana atau perbankan. Dalam bahasa hukumnya ada yang namanya wan prestasi, atau melanggar salah satu pihak menciderai dari sebuah kesepakatan, atau bisa juga dilakukan adanya force majeure dalam bahasa hukumnya ya.
itu tadi adalah terkait dengan apa yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Jadi pembiayaan bermasalah itu adalah pembiayaan yang mengalami keterlambatan bayar, yakni dari antara pihak nasabah dan juga pihak yang memberikan dana atau dalam perbankan. Kemudian pembiayaan bermasalah itu ada beberapa macam, ada beberapa bentuk. Yang pertama, pembiayaan yang tidak lancar. Pembiayaan yang tidak lancar itu bagaimana? Pembiayaan yang tidak lancar. Nanti akan coba kita kupas apa sebenarnya pembiayaan yang kurang lancar itu. Kemudian yang kedua adalah debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan. Jadi adanya pengingkaran dari salah satu pihak yang dijanjikan ya. Jadi dari teman-teman nanti bisa mengidentifikasi dari nasabahnya, apakah nasabah yang saya biayai itu bermasalah. Nah, bisa jadi nanti masuk pada kategori-kategori ini. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua adalah debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan ya. Jadi adanya wan prestasi tadi, pengingkaran dari salah satu pihak. Yang ketiga adalah pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran. Ini sudah tidak menjadi rahasia umum ya, dalam arti sudah menjadi gaya di masyarakat bahwa ketika sudah mendapatkan pinjaman itu ketika mengembalikan, sebagian besar masyarakat itu mengalami sebuah kesulitan. Kesulitan dalam arti tidak punya dana untuk mengembalikan uangnya. Tetapi memang itu adalah sifat naluri dari manusia. Jadi ketika ingin meminjam itu berbagai alasan itu dikeluarkan, senjatanya dikeluarkan, tetapi ketika akan membayar itu seakan-akan lupa, seakan-akan dianggap hal yang sepele. Kemudian pembiayaan bermasalah itu dapat berupa pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak bank. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya dari nasabahnya teman-teman ini sudah dibiayai. Kemudian waktu mengangsur itu beralasan saja, sehingga pihak bank itu secara tidak langsung akan terpengaruhi. Seharusnya target dari uang yang kembali yang bisa diputar itu 1 bulan ini 1 juta misalnya, tetapi yang didapatkan hanya 850 misalnya begitu. Otomatis akan mempengaruhi sirkulasi dari uang yang akan diputar. Kemudian kalau dalam praktek teman-teman ini belum melakukan ACC ini sudah melakukan pencairan dan ternyata bank itu meng-ACC karena sudah melaporkan atau sudah di ACC katanya begitu. Ini kalau dalam bank sungguhan akan membahayakan kalau jumlahnya itu cukup besar, misalnya ada 20 juta misalnya begitu, sudah di ACC oleh Pak Direktur misalnya begitu kan, kemudian sudah dicairkan. Ya kalau di nasabah yang asli itu nanti amanah, tetapi kalau nasabahnya itu kembali ke sifat naluri manusia yang kurang baik, itu kan akan menjadi hal yang berbahaya. Tapi kalau prakteknya teman-teman, saya yakin semuanya tidak ada yang mempunyai sifat yang semacam itu ya. Jadi dari mahasiswa apalagi calon sarjana perbankan itu pasti semuanya amanah semuanya. Nah, ini setidaknya ada 4 hal ini yang bisa menjadi indikator atau menjadi ciri-ciri dari pembiayaan itu bermasalah. Jadi dari teman-teman nanti ketika ada beberapa hal-hal ini, maka bisa dikategorikan pembiayaan dari teman-teman yang dilakukan itu adalah pembiayaan yang bermasalah.
ada beberapa jenis pembiayaan yang dikategorikan macet. Tadi kan kita di atas menyinggung pembiayaan itu bermasalah, salah satunya adalah pembiayaan itu macet. Setidaknya ada di sini kita bahas 3 jenis dari pembiayaan itu dikategorikan macet, atau dalam bahasa perbankan, dalam bahasanya teman-teman semua itu dikatakan ada kolektibilitas. Ada kolektibilitas 2, 3, 4 dan sebagainya. Begitu juga dalam akad kod itu juga ada beberapa jenis pembiayaan yang itu dikategorikan pembiayaan yang macet. Dan ini kita mencoba mengkaitkan dengan mata kuliah yang lain sebenarnya ya. Kalau hal-hal yang semacam ini kira-kira akan dibahas di manajemen risiko ya, di mata kuliah manajemen risiko, manajemen pembiayaan. Nah, di sini saya akan tidak membahas secara detail dan akan sekilas saja, karena ini juga mengkaitkan antara mata kuliah yang lain, khususnya dalam pembiayaan yang bermasalah. Yang pertama, jenis pembiayaan macet itu adalah pembiayaan yang kurang lancar, atau dalam perbankan itu disebut dengan kolektibilitas 2. Salah satu dari indikator atau tanda-tanda bahwa itu sudah mengalami pembiayaan yang kurang lancar atau sudah masuk dalam kolektibilitas 2. Yang pertama adalah tunggakan melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan. Dalam hal ini masa angsurannya adalah kurang dari 1 bulan. Jadi dikatakan kurang lancar atau sudah masuk kolektibilitas 2 itu ketika sudah melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan. Jadi 1 bulan lebih. Nah, tetapi ini dalam jenis angsurannya adalah angsuran yang kurang dari 1 bulan. Itu sudah dikatakan macet, tetapi dalam kolektibilitas kurang lancar. Kemudian indikator yang kedua yaitu pembiayaan telah jatuh tempo dan belum dibayarkan, tetapi belum melampaui 3 bulan. Jadi misalnya begini, dari pembiayaannya teman-teman ini maksimal 2 bulan, berarti bulan ini Februari ya, Februari kemudian Maret. Nah, harusnya bulan Maret itu sudah selesai, tetapi sampai dengan awal April itu belum dilunasi. Nah, ini sudah kategori macet, tetapi pembiayaan itu kurang lancar atau sudah masuk kolektibilitas 2. Seharusnya bulan Maret itu sudah selesai, tetapi sudah menginjak di bulan April, tetapi belum lebih dari 2 bulan. Kemudian jenis pembiayaan yang macet yang kedua itu adalah pembiayaan yang diragukan atau yang disebut dengan kolektibilitas 3. Kalau tadi kurang lancar, naik di atasnya yaitu pembiayaan yang diragukan. Ada beberapa indikator dan juga banyak indikator, tetapi di sini saya ambil 2 indikator yang pembiayaan itu macet dalam kategori diragukan. Yang pertama yaitu pembiayaan yang masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75%. Dalam hal ini biasanya pembiayaan itu dalam hal usaha khususnya ya, karena di perbankan syariah itu khususnya yang pembiayaan usaha, kemudian murabahah misalnya KPR dan lain sebagainya yang jumlahnya itu sangat besar, atau pembiayaan dalam pembangunan pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor itu biasanya memakai agunan. Nah,
Dalam hal ini bisa dikategorikan nanti diragukan itu sudah macet, sudah memenuhi kurang lancar tadi. Kemudian asetnya itu dijual, aset yang dijaminkan, jaminannya itu dijual. Tetapi dalam penjualan aset itu tidak bisa menutup 100%, tetapi sudah memenuhi paling tidak 75% dari tanggungannya. Kemudian yang kedua indikatornya adalah pembiayaan tidak dapat diselamatkan, tetapi jaminannya sekurang-kurangnya bernilai 100%. Jadi misalnya hutangnya 10 juta, agunannya adalah BPKB mobil, otomatis mobil yang hutangnya 10 juta itu bisa digenapi ya, karena nilai agunan ini lebih besar dibandingkan dengan tanggungan yang dipinjam oleh nasabah. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana, apakah di dalam akad qad itu membutuhkan agunan? Nah, sebenarnya akad qad itu baik di bank syariah maupun bank konven. Kita lihat saja di bank konven. Bank konven itu kan memberikan pembiayaan hampir mirip sebenarnya dengan akad qad ini. Jadi sebagian khusus yang di luar kur ya, yang di luar kur itu otomatis pembiayaan sebenarnya sama dengan akad qad, dan itu juga membutuhkan agunan di sana. Bahkan nilai agunannya itu setidaknya maksimal 75%. Jadi pembiayaan itu bisa dibiayai, nilai agunannya itu minimal senilai agunannya minimal 75%. Misalnya nilai agunannya BPKB mobil itu nilainya adalah 10 juta, maka bank itu berani memberikan pembiayaan itu 60 sampai dengan 70 juta, 6 sampai dengan 7 juta. Kembali lagi, apakah di dalam bank syariah akad qad itu juga membutuhkan agunan? Dalam prakteknya semua pembiayaan itu bank menggunakan agunan, menggunakan jaminan. Contoh kasus dalam akad qad, agunannya adalah misalnya punya deposito di bank syariah, lab misalnya punya deposito senilai 10 juta. Tetapi karena terpaksa membutuhkan dana, karena deposito itu tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu, maka mengajukan pembiayaan dengan menggunakan akad qad senilai 5 juta. Tetapi sebagai agunan jaminannya adalah uang deposito yang ada di lab itu senilai 10 juta. Tetap menggunakan agunan, meskipun agunannya itu tidak secara langsung, tidak secara jelas seperti di akad-akad yang lainnya. Kalau akad yang lainnya mungkin agunannya adalah BPKB, kemudian menggunakan akad rohan dalam perawatan dari jaminannya itu. Nah, begitu juga di akad qad itu pasti akan menggunakan estimasi jaga-jaga itu tadi, karena sifat manusia kita kembali di atas tadi ya. Ya, walaupun dalam akad qad itu dikhususkan khusus orang-orang yang misalnya kurang mampu, tetapi sebisa mungkin bank itu mengusahakan nasabah yang melakukan akad qad itu tetap bisa melunasi pembiayaan yang diberikan. Berbeda kalau prakteknya di teman-teman di lab itu tidak menggunakan agunan atau jaminan, karena saya yakin dari lab dari teman-teman yang melakukan pembiayaan itu tidak mempunyai sifat yang buruk tadi ya, sifat yang kurang baik. Jenis pembiayaan macet yang ketiga yaitu adalah sudah dikategorikan pembiayaan macet. Jadi macet ini macet total, atau dalam bahasa perbankan itu sudah masuk dalam kolektibilitas 4. Kemudian indikator dari pembiayaan yang sudah masuk kolektibilitas 4 itu apa? Di sini juga saya ambil hanya ada 2, sebenarnya ada banyak ya, karena kita hanya mengingat-ingat dan juga mungkin akan lebih jelas dan detail nanti dibahas di mata kuliah yang lain.
Yang pertama, indikatornya adalah tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan. Maksudnya tidak memenuhi itu bukan di luar ini ya. Sudah 2 kategori di atasnya ini sudah tidak dipenuhi, dalam arti sudah tidak dipenuhi, kemudian ditambah lagi kriteria yang di lain 2 ini. Jadi sudah masuk di harusnya jatuh tempo, tapi belum melakukan pelunasan lebih dari 3-4 bulan. Kemudian tidak ada kabar setiap bulannya, dan sudah tidak ada kepastian kapan hutang atau tanggungannya ini dilakukan pelunasan. Kemudian indikator dari kolektibilitas 4 yang kedua yaitu memenuhi kriteria yang diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan, khususnya dalam hal pelunasan ya. 21 bulan itu berarti hampir 2 tahun ya, 1 tahun lebih. Bahkan nanti yang terakhir itu ketika sudah macet total, itu nama dari nasabah itu akan ditransfer ke daftar hitam. Jadi dari bank-bank itu mempunyai daftar hitam yang itu nanti semua bank bisa mengakses di sana. Jadi apakah nasabah ini ketika akan pembiayaan pasti dicek di sana. Apakah nasabah itu sudah bermasalah di bank lain atau tidak, biasanya dicek di daftar hitam. Ketika sudah masuk daftar hitam ini, maka dari bank manapun itu akan sulit memberikan pembiayaan. Nah, ini terkait dengan jenis-jenis pembiayaan yang macet. Ada pembiayaan kurang lancar atau kolektibilitas 2, kemudian pembiayaan itu diragukan atau kolektibilitas 3, dan pembiayaan itu dikategorikan macet atau kolektibilitas 4. Kemudian setelah kita mengetahui dari indikator-indikator pembiayaan KOT itu melakukan kemacetan, maka bagaimana penyelesaian dari akad yang macet, akad KOT yang macet itu tadi? Yang pertama, menurut hukum Islam itu yang pertama adalah melakukan tindakan yang preventif. Kalau terkait dengan kegiatan preventif atau pencegahan, tentu itu dilakukan ketika pembiayaan itu belum dilakukan atau sudah mengalami, kemudian jangan sampai itu bisa terulang kembali. Jangan sampai ada nasabah yang itu mengalami kemacetan dengan kasus yang sama. Apa yang bisa dilakukan dalam kegiatan preventif ini? Yaitu memahami faktor gejala dini dari pembiayaan. Apa faktor yang menyebabkan nasabah itu mengalami kemacetan? Apa yang menyebabkan nasabah itu sudah masuk dalam kategori diragukan? Dan ini tindakan preventif ini jika dikembangkan itu akan nyambung di materi kita yang sebelumnya, yaitu adanya analisis 5C dan 7P di dalam memberikan pembiayaan akad KOT ya. Tindakan yang kedua setelah preventif atau pencegahan itu adalah kuratif. Kuratif itu adalah sudah pada tahap penyelesaian ya, atau sudah aksi. Tentu dalam kegiatan atau aksi dalam penyelesaian yang kedua ini akan menyesuaikan dengan kondisi dari tingkat kemacetan. Jadi tidak bisa dipukul rata. Oh, ini masih dalam tingkat kemacetan yang meragukan, maka penanganannya tentu berbeda dengan yang sudah kolektibilitas 4. Nah, tindakan yang masuk dalam kuratif ini yang pertama adalah bantuan manajemen. Bantuan manajemen ini biasanya dilakukan oleh sebuah usaha di mana ketika ada sebuah permasalahan dan itu menyebabkan macet, misalnya usaha sound system misalnya. Saat ini musim pandemi, kemudian ada usaha dalam sound system,
kemudian ada elektronik yang lainnya. Bank itu memberikan bantuan manajemen bagaimana usaha atau sebuah lembaga itu bisa berjalan kembali. Misalnya teman-teman yang lainnya, musim seperti ini yang diberikan pinjaman KOT adalah warung misalnya. Kemudian warung itu mengalami sebuah kesulitan yang itu mengakibatkan kemacetan. Nah, dari lab, dari teman-teman ini kemudian melakukan bantuan yang namanya manajemen bagaimana usaha warung itu tetap bisa berjalan sehingga tanggungannya ini bisa dibayarkan. Kemudian tindakan kuratif yang kedua yaitu ada collection agent. Collection agent ini pihak bank itu boleh menggunakan jasa atau bantuan dari pihak ketiga. Misalnya bank itu sudah melakukan penagihan kepada nasabah tetapi tidak mempan, maka bank bisa menggunakan jasa pihak ketiga yang itu juga pihak ketiga itu sudah memahami bagaimana prinsip syariah, kemudian bagaimana etika dalam melakukan penagihan dan lain sebagainya, itu bisa digunakan, yaitu masuk pada collection agent. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya right of final, yaitu ketika beberapa opsi tadi itu sudah tidak mempan semuanya. Jadi dibantu manajemen tidak mempan, kemudian menggunakan jasa pihak yang ketiga tidak mempan, maka ada yang selanjutnya ini, ada right of final ini, yaitu tindakannya berupa bisa penghapusan buku, kemudian ada penghapusan penagihan, jadi dianggap sudah tidak ditagih lagi, kemudian bisa dilakukan penjadwalan kembali atau bisa dikonversi. Kalau penjadwalan kembali itu biasanya di repengajuan atau biar tidak terkategori macet, seseorang itu mengajukan pembiayaan lagi, melakukan penjadwalan. Jadi misalnya kurang 2 bulan misalnya, tapi 2 bulan itu melakukan keberatan untuk membayarnya, maka dari 2 bulan itu kemudian bisa dijadikan penjadwalannya menjadi 1 tahun. Ini begitu. Kemudian konversi. Kalau konversi itu bank itu melakukan dianggap pengajuan awal. Kalau tadi kan melakukan perubahan penjadwalan ya. Penjadwalan misalnya tanggungannya masih 2 bulan tadi diubah menjadi 1 tahun. Kalau konveksi itu biasanya hutangnya kurang 7 juta. Kemudian mengajukan 10 juta. 7 juta itu dilakukan untuk membayar yang awal, kemudian yang 3 juta diterima, jadi mengajukan kembali, sehingga nama nasabah itu tidak terkategori macet. Dan ini tidak semuanya bisa melakukan hal ini, biasanya ini digunakan masih orang-orang yang di lingkup lembaga perbankan itu. Kalau hapus buku, hapus tagih ini sudah mentok, jadi misalnya diberi pembiayaan KOT itu sudah orangnya tidak bisa ditagih, kemudian tidak bisa membayar lagi, tidak ada apa-apa yang dieksekusi, mau diapakan lagi, orangnya juga tidak bisa digunakan untuk membayar, maka bank itu melakukan penghapusan, dan ini biasanya akan dilakukan biaya atau diambilkan dari biaya simpanan atau biaya beban yang itu disimpan, karena di dalam bank itu tidak keseluruhan diberikan, untung itu tidak dibagikan dan tidak langsung dimasukkan ke dalam aset ya, tetapi ada sistem yang namanya itu nanti ya begini, biaya risiko. Jadi ketika ada kemacetan itu nanti ada anggaran dana yang itu digunakan untuk menutup. Jadi ketika sudah mentok, ditagih tidak bisa, orangnya juga tidak bisa membayar dan tidak ada yang dieksekusi, otomatis akan dilakukan penghapusan buku atau penghapusan tagihan.
Kemudian bagaimana menurut hukum Islam dalam penyelesaian akad-akad yang macet ini? Menurut hukum Islam, jika dalam sebuah akad yang ditetapkan itu belum jatuh tempo, belum waktunya melakukan pelunasan, maka pihak yang mukrid atau orang yang memberikan hutang atau yang memberikan dana qard itu tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Seiring dengan hal ini, ada menurut ulama fuqaha Malikiyah itu melakukan pelunasan itu ketika tidak dijanjikan ketika kapan, yaitu pelunasan hutang berlaku sesuai dengan adat yang berkembang. Misalnya ketika seseorang itu hutang padi 1 sak misalnya begitu, maka menurut ulama Malikiyah itu pelunasannya ketika sudah melakukan panen. Maka setelah melakukan panen kok tidak dikembalikan hutang padinya tadi, maka sudah boleh dilakukan penagihan. Kemudian pada sisi yang lain, ajaran Islam juga menganjurkan agar tidak agar pihak mukrid muktarid. Siapa muktarid itu? Muktarid adalah orang yang berhutang atau orang yang dipinjami, itu menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan ya. Nah, ini dari teman-teman calon bankir harus ini ya, yang poin yang terakhir itu ditancapkan ya. Jangan sampai sarjana perbankan syariah ISAN itu tidak memahami konsep yang terakhir ini ya. Siapa tahu dari teman-teman ini nanti banyak yang menjadi pengusaha karena sudah tahu bagaimana dalam lembaga keuangan dan bisa melakukan permodalan, bisa melakukan pinjaman modal dengan akad-akad qard, akad yang lainnya, dan menjadi pengusaha sukses. Maka jangan sampai lupa di tahap yang terakhir ini. Kira-kira itu ada 2 hal penting. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang kategori bank, pembiayaan bank, khususnya dalam akad qard yang bermasalah, atau pembiayaan dalam akad-akad yang lainnya yang itu melakukan permasalahan, yang melakukan masalah. Kemudian bagaimana ketika pembiayaan itu baik akad qard maupun akad yang lainnya, akad musyarakah, kemudian akad yang lainnya itu bisa melakukan mengatasi kemacetan itu. Bahkan yang terakhir, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap menyikapi dari pembiayaan atau pinjaman yang melakukan kemacetan. Selanjutnya, karena mata kuliah praktek pasti ada poin penting yang itu adalah praktek kita. Sudah pada tahap yang ke-6. Tahap pertama sudah dilalui, 2 sudah, 3 sudah, 4, 5. Tahap yang ke-6 yaitu sudah digunakan usaha atau pembiayaan yang dilakukan itu sudah diterimakan kepada nasabah dan uangnya sudah digunakan oleh nasabah itu. Kembali dari hasil monitoring, maka ada satu kelompok yang itu belum memberikan jawaban, dan ada beberapa kelompok yang juga belum melakukan pencairan. Ada yang sudah melakukan ACC tetapi belum melakukan pencairan ke lab. Ada juga yang belum melakukan ACC tetapi sudah mengajukan pencairan di lab, itu juga ada. Dan yang poin penting adalah nasabah itu sudah bisa melakukan atau menggunakan dana yang diajukan ya. Perlu saya ingatkan bahwa penilaian dari mata kuliah ini karena praktek, selain prakteknya maka ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang di awal itu, baik keaktifan, kemudian etika dan lain sebagainya. Maka dari teman-teman yang belum melakukan pengajuan khususnya, jangan sampai belum melakukan ACC ya,
Dan jangan sampai melakukan ACC setelah melakukan pencairan. Ini bisa berakibat fatal ya. Silakan dari teman-teman untuk segera menututi. Apa menututi itu? Segera mengejar dari teman-teman yang lainnya. Sehingga nanti selesai dari prakteknya itu bisa bersama-sama, sehingga ketika penyusunan laporan di akhir itu nanti bisa bersama-sama. Jadi tidak satu bertanya rumusan masalah kemudian satu kelompok yang lain tanya lagi, sehingga mulek di situ, tidak selesai-selesai. Kalau selesainya bersama-sama, hampir bersama lah, paling tidak selisih 1 minggu itu wajar. Nah, itu nanti akan menyusunnya juga bisa dengan mudah, dengan bersama-sama juga. Seperti halnya pada materi yang saat ini ya. Banyak pertanyaan yang kemarin baik dari akad musyarakah, kemudian akad murabahah, ijarah itu, dan khususnya akad qad itu juga menanyakan bagaimana ketika nasabahnya itu tidak bisa melunasi, atau dalam musyarakah itu menanyakan bagaimana kalau nasabahnya itu melakukan kerugian. Maka pada hari ini sudah kita bahas. Begitu juga nanti dengan laporannya. Ketika ada laporan pertanyaan-pertanyaan yang kesulitan, itu nanti kita bahas sehingga bisa berjalan bersama. Dan ketika UAS, sebelum UAS itu sudah selesai. Dan harapan saya itu nanti sudah bisa diarahkan baik ke skripsi. Kalau yang semester 2 paling tidak sudah bisa penyusunan karya tulis ilmiah ke arah penulisan skripsi. Kalau yang semester 6 itu bisa melaju ke digunakan tugas akhirnya. Jadi nanti bisa dipindah kalau tidak boleh penelitian di lab, bisa dipindah di bank ketika nanti praktikum itu ya, praktikum di bank mana, kemudian dipindah meneliti atau mengangkat hal yang sama yang dilakukan ketika teman-teman melakukan laporan praktek pembiayaan ini. So ya, sekali lagi bagi teman-teman yang belum, untuk segera mengejar temannya yang lain. Dan kita sudah pada tahap uangnya sudah digunakan oleh nasabah. Mungkin itu pertemuan pada hari ini dari teman-teman. Jika ada kendala silahkan dikomunikasikan. Dan tetap selalu memperhatikan jadwal yang sudah kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan segera disampaikan baik lewat WA group, kemudian WhatsApp atau di e-learning. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.